Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, mahasiswa jurusan Manajemen semester 2, kelas 642B06 dengan NIM 64241212. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Desi Suryani selaku dosen mata kuliah pendidikan agama yang telah memberikan tugas ini. Saya akan membahas mengenai dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Selama puluhan tahun, Palestina telah menjadi korban penindasan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung. Banyak pihak yang menyebut hal ini sebagai bentuk genosida, yaitu upaya sistematis untuk menghancurkan suatu kelompok bangsa, agama, atau etnis. Tetapi pernahkah berpikir bahwa semua ini bukan hanya soal konflik agama atau politik? Perekonomian dunia ternyata juga punya peran besar dalam memperparah situasi di Palestina saat ini. Lewat bantuan dana perdagangan, investasi, bahkan sikap diam di negara-negara besar lainnya, ternyata dunia secara tidak langsung ikut mendukung berlanjutnya penjajahan atas rakyat Palestina. Apa sih itu perekonomian dunia? Perekonomian dunia adalah sistem di mana negara-negara saling terhubung dalam hal perdagangan, keuangan, bantuan luar negeri, dan kerjasama bisnis. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, negara Eropa, dan lain sebagainya ternyata punya pengaruh yang besar di sistem ini. Mereka bisa mengatur arah ekonomi global, menentukan kebijakan, dan bahkan memberikan tekanan pada negara lain lewat sanksi atau kerjasama ekonomi yang sedang berjalan. Tetapi masalahnya kekuatan ini sering dipakai bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk menjaga kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri saja. Rakyat Palestina yang sudah lama hidup di bawah penjajahan Israel, wilayah mereka menyusut sangat drastis. Banyak rumah yang dihancurkan dan ribuan nyawa telah melayang akibat serangan militer oleh Israel. Hidup di Gaza dan di tepi barat saat ini pun juga penuh dengan penderitaan. Listrik banyak yang padam hingga berjam-jam, air bersih yang terbatas, makanan meningkat sangat mahal, obat-obatan menjadi langka, dan pengangguran yang sangat tinggi. Semua ini bukan hanya kebetulan saja, ini adalah hasil dari kebijakan politik dan ekonomi yang sangat sistematis. Dampaknya yaitu yang pertama, bantuan dana untuk Israel yang digunakan untuk militer setiap tahun. Israel ternyata menerima bantuan miliaran dolar dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Sebagian besar dana itu digunakan untuk membeli dan mengembangkan senjata, sistem pertahanan, dan operasi militer lainnya. Saat Israel melancarkan serangan ke Gaza atau menghancurkan rumah warga di tepi barat, sebagian biaya dari senjata itu berasal dari uang pajak negara yang memberikannya. Artinya negara yang mengaku menjunjung hak asasi manusia justru secara tidak langsung mendanai kekerasan yang melanggar hak asasi itu sendiri. Yang kedua, blokade ekonomi yang melumpuhkan Gaza. Gaza telah diblokade sejak tahun 2007 oleh Israel dan sebagian oleh Mesir. Ini artinya hampir semua barang kebutuhan seperti makanan, bahan bakar, semen, hingga alat kesehatan lainnya pun juga dibatasi untuk masuk. Akibatnya, rumah sakit kekurangan obat dan alat operasi medis lainnya. Warga sangat kesulitan membangun atau memperbaiki rumah.
industri ekonomi lokal hancur, pengangguran menjadi sangat tinggi, terutama di kalangan anak muda. Blokade ini adalah bentuk dari genosida ekonomi yang membuat orang tidak bisa hidup layak, meskipun tidak langsung mereka dibunuh oleh militer Israel. Yang ketiga itu ada perusahaan asing juga ikut untung dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Banyak proyek perusahaan multinasional punya proyek di wilayah pendudukan di Palestina. Mereka ikut membangun infrastruktur di tanah Palestina yang sudah diambil alih, menambang pasir dan batu, bahkan menjual air dari wilayah yang seharusnya milik rakyat Palestina. Contohnya, perusahaan konstruksi membangun jalan dan pemukiman ilegal. Perusahaan teknologi menyediakan alat untuk sistem pengawasan warga Palestina. Perusahaan minuman mengambil air tanah dari wilayah Palestina dan menjualnya kembali. Lalu rakyat Palestina tidak mendapatkan keuntungan apapun dari bisnis yang dilakukan tersebut. Bahkan mereka semakin tersingkirkan dan merasa terbuang dari tanah mereka sendiri. Yang keempat, ketimpangan kekuatan dalam sistem ekonomi global. Negara-negara besar punya suara dominan di lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, Bank Dunia, dan sebagainya. Mereka bisa menentukan siapa yang dapat bantuan, siapa yang dijatuhi sanksi, dan siapa yang didukung secara politik. Sayangnya, Palestina tidak punya kekuatan ekonomi maupun politik yang cukup besar untuk melawan dan melobi sistem ini. Ketika Israel melanggar hukum internasional, bahkan banyak negara hanya diam atau bahkan mendukung hal tersebut. Tetapi saat Palestina membela diri, mereka malah disebut sebagai teroris. Ketimpangan ini sangat nyata dan sangat tidak adil bagi masyarakat Palestina. Lalu yang kelima, pengaruh media dan uang dalam mengontrol opini publik. Banyak media internasional besar dimiliki oleh kelompok yang punya kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Mereka kadang menyosor, menyamarkan, atau bahkan memutarbalikkan fakta yang terjadi di Palestina. Akibatnya, opini publik dunia sering tidak mendapat gambaran yang nyata atau utuh yang saat ini terjadi di Palestina. Bahkan yang tidak tahu betapa parahnya situasi sebenarnya di sana. Kondisi ini membuat tekanan internasional terhadap Israel melemah dan genosida bisa terus berlangsung tanpa banyak perlawanan dan terus sangat memperburuk bagi Palestina. Lalu yang keenam, boikot dan gerakan perlawanan ekonomi. Di tengah ketimpangan ini muncul gerakan seperti boikot, defenseman, sanction yang berasal dari masyarakat sipil dunia. Tujuannya adalah melawan lewat cara ekonomi. Yaitu dengan tidak membeli produk dari Israel atau dari wilayah pendudukan. Menekankan universitas, perusahaan, dan pemerintah agar tidak terlibat bisnis dengan Israel. Memberikan tekanan moral dan ekonomi agar penjajahan dihentikan. Ini bukti bahwa ekonomi bisa jadi senjata yang kuat, mungkin lumayan kuat untuk perlawanan, dan siapapun bisa berkontribusi termasuk kita. Lalu yang ketujuh, yaitu negara yang takut kehilangan kepentingan ekonomi.
banyak negara yang sebenarnya tahu apa yang terjadi di Palestina. Tetapi mereka tidak bersuara karena takut merusak hubungan dagang dan investasi dengan negara besar. Ada juga negara yang dapat bantuan atau proyek besar dari pihak yang mendukung Israel. Jadi mereka memilih diam atau netral. Karena takut juga bisnis atau investasi yang sedang berjalan menjadi rusak atau terputus dengan negara besar tersebut. Yang ini membuat banyak negara muslim atau negara berkembang seperti tidak bisa banyak berbuat atau membantu meskipun simpati mereka ada pada Palestina. Ya, kesimpulannya, pada sistem ekonomi ini mengalahkan kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina bukan hanya karena serangan bom atau senjata saja, bahkan lebih dari itu. Mereka yang ditindas oleh sistem ekonomi global yang timpang dan tidak adil. Negara-negara besar lebih memilih kepentingan uang, bisnis, dan kekuasaan daripada membela kemanusiaan. Media dan perusahaan besar pun ikut dalam sistem ini, membuat situasi semakin rumit. Tetapi bukan berarti kita harus ikut menjadi pasrah saja. Apa yang bisa kita lakukan yaitu sebarkan informasi yang benar, jangan hanya diam saja. Kita bisa ikut boikot produk yang mendukung penjajahan, yaitu dari negara Israel, produk-produk dari Israel atau yang mendukung Israel tersebut. Setiap rupiah kita punya arti tekanan pemerintah dan institusi agar bersikap adil. Bersuara kita itu sangat penting. Dukung gerakan solidaritas internasional. Kita tidak sendiri. Genosida bisa kita terus terjadi jika dunia diam. Tapi kalau cukup banyak orang yang bersuara dan bertindak, perubahan pasti bisa dimulai, bahkan dari hal kecil apapun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.